Selamat bertemu lagi dengan Ibu Betty. Anak-anak Ibu di kelas 11. Setelah kalian mempelajari teks prosedur, kemudian teks eksplanasi, berikutnya adalah teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Mari kita lihat materi untuk teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi informasi, menyusun permasalahan, menganalisis ceramah, menganalisis struktur teks ceramah, menganalisis kebahasaan, menyusun teks ceramah, kemudian menentukan butir penting dari buku non-fiksi dan menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi. Sebenarnya ini boleh kalian catat, boleh tidak ya nak ya. Kalau tidak mencatat pun tidak masalah. Ini kita masuk bab 3 ya nak, tentang teks ceramah, menelusuri nilai-nilai dalam ceramah, ada definisi, kemudian informasi berupa permasalahan aktual, telaah, isi, struktur, kebahasaan, penyusunan teks ceramah. Selanjutnya adalah tentang buku pengayaan. Definisi dan ciri-ciri ceramah. Definisi ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Adapun ciri-ciri ceramah biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian menginformasikan topik, ada komunikasi dua arah, dapat disajikan menggunakan alat bantu, memiliki objektivitas, menghidupkan suasana. Kemudian ceramah harus memiliki tujuan, disampaikan dengan urutan yang tepat. Ya, kemudian dibatasi satu atau dua hal, dan ceramah itu bisa juga mengandung humor, ya. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, kemudian jenis-jenis informasi, kemudian tanggapan. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan 5W. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Cara memahami informasi dilakukan dengan menyimak ceramah, mencatat informasi, dan menyusun informasi. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya ya, bisa menambah pengetahuan, kemudian informasi mengajari pembaca dan menyenangkan ya. Informasi berdasarkan format, ada yang berupa tulisan, gambar, atau lisan. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu dari daerah, nasional, dan mancanegara. Kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupan, ada olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Informasi berdasarkan kepentingan, informasi yang menyangkut keselamatan, kemudian perubahan dan pengaruh. Informasi berdasarkan penyampaian, yaitu secara berkala, tiba-tiba, setiap saat, terkecualikan, ataupun berdasarkan permintaan. Tanggapan isi ceramah dapat berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, bisa juga kritik, saran, pujian ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah: menyimak ceramah, mencatat pokok-pokok isi ceramah, memberikan tanggapan ya. Tanggapan itu bisa berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, ataupun persetujuan. Berikutnya adalah telaah isi, struktur, dan kebahasaan. Isinya adalah ada penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan media ceramah. Kemudian untuk strukturnya yaitu berupa pembuka, isi, penutup ya. Isi terdiri atas pengantar materi dan materi inti. Berikutnya adalah kebahasaan ya, jenis-jenis kalimat imperatif ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ada kalimat perintah, ajakan, kemudian sindiran dan sebagainya. Kemudian ada jenis kalimat majemuk ya, majemuk bertingkat, berdasarkan hubungan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsensif, perbandingan, sebab akibat,
cara, sangkalan, kenyataan, penjelasan, atributif, ya. Itu adalah kebahasaan dari teks ceramah, ya Nak ya. Jadi kalian perhatikan, itu bisa berupa kalimat majemuk. Kegiatan menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek-aspek yang diperhatikan yaitu simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Simpulan tidak boleh menyimpang dari isi ceramah dan simpulan bukan komentar melainkan ringkasan. Penyusunan teks ceramah, topik teks ceramah, tujuan, kerangka, yang terakhir adalah mengembangkan teks ceramah. Topik teks ceramah dalam pembicaraan, ya Nak ya, dibatasi antara lain masalah pendidikan, budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, dan permasalahan remaja. Tujuannya adalah maksud atau arah yang akan dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam, yaitu tujuan umum, informatif, memengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut, yaitu dengan menentukan tema ceramah, menulis pokok-pokok isi ceramah, dan mengembangkan pokok-pokok isi ceramah. Bagaimana cara menyusun ceramah sebagai berikut? Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok, kemudian menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Berikutnya mencermati kembali hasil susunan, jika ada salah merevisi, ya, baik dalam ejaan, tanda baca maupun konstruksi kalimat. Berikutnya adalah pengayaan atau buku non-fiksi, ya, buku pengayaan, ya. Butir-butir penting dalam buku non-fiksi, kemudian ringkasan, ya, ada langkah-langkahnya, di sini dijelaskan langkah-langkah. Kemudian setelah itu menyusun butir-butir dalam suatu buku pengayaan menjadi teks ceramah, ya. Mudah saja ya untuk teks ceramah. Ibu kira kalian sudah paham, memahami tentang apa itu teks ceramah. Ibu cukupkan sekian pembelajaran tentang materi teks ceramah. Sekian dan terima kasih.